Selamat berjumpa lagi pada topik potensial sel dan sel volta. Potensial sel, nah ini modelnya, kemudian sel volta, ini modelnya. Nah, mari kita bahas selanjutnya. Apa itu potensial elektroda? Kita mulai dengan pertanyaan berikut. Apa itu sel volta? Kemudian berikut, apa contoh sel volta sehari-hari? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah potensial elektroda standar. Adalah potensial suatu elektroda terhadap elektroda standar, yaitu elektroda hidrogen, di mana diukur pada suhu 25 derajat C, konsentrasi 1 M, tekanan 1 atmosfer. Itulah yang disebut dengan potensial elektroda standar. Kita lanjutkan. Potensial elektroda standar hidrogen. Jadi potensial elektroda standar hidrogen yang digunakan sebagai patokan disepakati harganya adalah 0. Kita teruskan. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding elektroda hidrogen, harga potensial elektrodanya adalah positif. Jadi yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding hidrogen, harga potensial elektrodanya positif. Sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi dibanding elektroda hidrogen, potensial elektrodanya harganya negatif. Kita lanjutkan. Ini contohnya, contoh harga potensial elektroda, di mana reaksinya ini adalah reaksi reduksi, sehingga potensial elektrodanya yang ini adalah potensial elektroda reduksi. Seperti pembahasan di atas tadi, potensial elektroda reduksi hidrogen itu harganya 0. Dengan melihat harga-harga ini, berarti SbSn ini lebih mudah mengalami reduksi dibanding elektroda hidrogen. Kita lanjutkan lagi. Potensial sel adalah beda potensial yang dihasilkan oleh elektroda pada sel volta. Selanjutnya, jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi 1 M, tekanan 1 atmosfer, maka potensial sel standarnya disebut dengan E0 sel. Jadi ada E0 potensial elektroda, ada E0 potensial sel. Jika menghitung harga E0 sel, ini bisa digunakan rumus E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, apa itu katoda anoda? Sebentar kita bahas pada sel volta. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan sel volta. Contoh sel volta sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang paling umum adalah aki dan baterai. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut tentang aki dan baterai. Mari kita lanjutkan sel volta secara umum. Sel volta terdiri dari elektroda yang namanya katoda dan elektroda yang namanya anoda. Katoda bertanda positif, sedangkan anoda bertanda negatif. Untuk memudahkan menghafalkan pernyataan ini,
kita singkat dengan kapan. Katoda positif, anoda negatif. Jadi kapan. Kita lanjut lagi. Reaksi di katoda adalah reduksi. Kita sebut karet, katoda reduksi. Reaksi di anoda adalah oksidasi. Kita sebut adalah anoks, anoda oksidasi. Pada sel kolta terdapat jembatan garam. Jadi selain ada katoda anoda, ada juga jembatan garam. Nah, ini model atau contoh dari bagan sel kolta, di mana di sini ada elektroda Zn, ada elektroda Cu, ada jembatan garam, ada larutan elektrolit di sini ZnSO4 dan di sini CuSO4. Ada pengukur beda potensial sel yaitu voltmeter. Nah, apa yang kita bisa jelaskan dari gambar ini, dari bagan sel kolta ini? Mari kita lanjutkan. Penjelasan bagan sel kolta tadi adalah sebagai berikut. Elektrodanya, ini kalau kita lihat, ini dan ini, elektrodanya adalah Zn dan Cu. Berikut kita lihat dari bagan tadi, ini negatif, itu positif, kapan? Ya, katoda positif, anoda negatif. Maka Zn bertanda negatif, Cu bertanda positif. Zn adalah anodanya, Cu adalah katodanya. Kapan? Katoda positif, ini positif, anoda negatif. Berikut Zn karena dia anoda mengalami oksidasi, anoks, anoda oksidasi. Cu karena dia adalah katoda mengalami reduksi, karet tadi. Berikut Zn mengalami reaksi oksidasi. Reaksinya adalah seperti ini. Zn menjadi Zn2+ ditambah 2E. Apa itu oksidasi? Kita sudah bahas pada video sebelumnya. Berikut Cu mengalami reduksi, yaitu reaksinya Cu2+ tambah 2E menjadi Cu. Silakan lihat lagi apa itu reduksi pada video pembelajaran sebelumnya. Reaksi selnya adalah gabungan antara reaksi di anoda maupun di katoda, atau gabungan reaksi oksidasi maupun reaksi reduksi, yaitu Zn yang ini ditambah Cu yang ini menjadi Zn2+ yang ini tambah Cu yang ini. Kita lanjut lagi. Kalau reaksi selnya kita tulis dalam bentuk notasi sel kolta, nanti sering ditanya notasi sel kolta, maka oksidasi garis miring double reduksi. Kita lihat oksidasinya. Nah, oksidasinya tadi adalah Zn garis miring Zn2+. Garis miring double reduksinya Cu2+ menjadi Cu. Sekarang kita lihat contoh soal. Jika Zn2+ tambah 2E dan seterusnya E0-nya min 0,76, Cu2+ tambah 2E menjadi Cu E0-nya plus 0,34. Berapa E0 selnya? Jadi soal ini adalah soal menghitung E0 sel. Tadi sudah ada rumusnya di atas, yaitu O0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Kita tinggal ganti saja. Katodanya adalah Cu, yaitu ini, dikurangi anodanya adalah Zn, yaitu ini, min dengan min,
akan menjadi plus, sehingga totalnya adalah NO sel dari sel volta reaksi sel ini adalah plus 1,10 volt. Berikut, selain menghitung NO sel dengan rumus tadi, bisa juga dengan cara penjumlahan. Mari kita lihat. Tadi soalnya diketahui sama dengan yang tadi, yang ini. Terus ditanya berapa NO sel dari reaksi ini, yang ditanyakan sama. Kita selesaikan. Oksidasinya kita salin. Karena reaksinya di sini berlawanan, maka dari min kita rubah jadi plus. Kemudian yang ini reaksinya sama, maka harganya tetap sama. Selanjutnya kita jumlahkan. Jadi kedua ini kita jumlahkan, maka NO sel reaksinya ini, yang ini dijumlahkan hasilnya sama, yaitu plus 1,10 volt. Jadi menghitung NO sel silakan dua cara, gunakan rumus yaitu yang tadi NO anoda dikurangi NO katoda, atau dengan cara penjumlahan. Kita lanjut tentang kespontanan reaksi sel volta. Jika NO sel berharga positif, maka reaksi sel volta berlangsung spontan, artinya berlangsung dengan sendirinya. Nah, soal yang tadi NO selnya harganya plus 1,1, jadi plus, yang penting plus ini, maka reaksi sel volta tadi adalah berlangsung spontan. Jadi begitu caranya menentukan reaksi spontan atau tidak, dilihat dari harga NO sel. Kemudian berikut, spontanan reaksi sel volta bisa juga ditentukan berdasarkan deret volta selain berdasarkan harga NO selnya. Kita lihat deret volta. Deret volta ini tidak lain adalah urutan kemampuan elektroda logam mengalami oksidasi atau mengalami reduksi. Jadi logam-logam kemampuan mengalami oksidasi dan reduksinya diurutkan, itu yang disebut dengan deret volta. Urutan deret voltanya sebagai berikut: Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Ag, Pt, Au. Jadi ini contoh urutan deret volta. Li ini paling mudah mengalami oksidasi kalau dilihat dari deret volta ini. Sedangkan Au paling sukar mengalami oksidasi. Sel volta terdiri dari Mg dan Zn. Elektroda apa sebagai anoda, elektroda apa sebagai katoda? Kita lihat letak Mg dan Zn di dalam deret volta. Ternyata Mg letaknya di depan, maka Mg sebagai anoda. Zn letaknya di belakang Mg, maka Zn sebagai katoda. Pertanyaan 2, elektroda apa bertanda negatif dan elektroda apa bertanda positif? Nah, kita lihat lagi kapan tadi katoda positif, anoda negatif, kapan? Maka Mg bertanda negatif, Zn karena katoda bertanda positif. Berikut, apa yang mengalami oksidasi dan apa yang mengalami reduksi? Anoda oksidasi, anod seperti Mg yang mengalami oksidasi. Katoda karen berarti Zn yang mengalami reduksi. Bagaimana reaksi oksidasinya dan reaksi reduksinya? Mg mengalami oksidasi, maka reaksinya seperti ini, melepas elektron atau bill-off-nya bertambah. Terus reduksinya, kalau Mg oksidasi,
set N reduksi seperti ini, yaitu menerima elektron atau beloknya berkurang. Bagaimana reaksi sel voltanya? Bagaimana reaksi sel voltanya? Tinggal jumlahkan ini, di mana elektronnya dicoret. Yang letaknya di depan tanda panah, tulis di depan, yang di belakang tanda panah tulis di belakang, sehingga hasilnya seperti ini. Mg set N menjadi Mg2 plus ditambah set N. Bagaimana notasi selnya? Yaitu oksidasi, reduksi. Maka Mg garis miring Mg2 plus garis miring double nih, set N2 plus menjadi set N. Sekarang jika diketahui harga potensial standarnya seperti ini, set N nya seperti itu, berapa enol selnya? Mari kita hitung dengan cara yang tadi. Enol sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, maka hasilnya adalah plus 1,61 volt. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.